Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya kita bisa masuk di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk kembali melakukan kajian yang sudah rutin alhamdulillah kita lakukan setiap pekan kedua dan keempat dengan kajian membahas sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagaimana yang diumumkan tadi pada malam hari ini membahas terkait dengan bacaan amin dan membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca amin tidak ada silang pendapat di seluruh fikih madhab, itu disyariatkan. Tidak ada silang pendapat. Karena dalil tentang bacaan amin itu sangat banyak. Di antaranya ada hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam," apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkanlah amin. Ini hadits pokok menjadi dasar akan disyariatkannya membaca amin setelah Al-Fatihah. Demikian pula hadits-hadits yang lain. Dan dia memiliki keutamaan. Ini bukan hanya sekedar syariat, anjuran, tapi ada keutamaannya. Apa itu? Itu dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Sungguh, siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini amalan ringan, mudah, keutamanya besar. Jika ucapan kita bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Iya, ini keutamaan membaca amin. Maka dari sini kita tentunya sebisa mungkin mendapatkan ucapan amin dan berusaha tidak masbuk dalam sholat, karena susah kita baca dapat amin kalau masbuk. Ini sekaligus anjuran untuk tidak masbuk. Anjuran untuk tidak masbuk. Dan dari hadis juga tadi ada isyarat terkait dengan siapa yang membaca amin. Siapa yang membaca amin? Tadi digambarkan idza qala al-imam, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Jadi kalau imam sudah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Berarti anjuran untuk makmum. Di hadis ini anjuran untuk makmum. Kalau imam apakah dia mengucapkan amin? Juga mengucapkan amin. Bukan dengan hadis tadi. Hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, sahabat yang sama, cuma menukil ada dua periwayatan. Tadi imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Di lafaz yang lain kata Nabi, idza ammanal imam fa aminu,
jika imam telah mengucapkan amin pakai fa tanpa perantara. Inilah dikompromikan hadis tadi. Kalau dia bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Karena imam akan mengucapkan apa? Amin. Kenapa pakai fa? Jika imam sudah mengucapkan amin fa aminu. Amin ke juga. Pakai fa tidak ada jeda. Jadi kalau imam sudah bilang a, langsung a. Tidak ada selang waktu antar pengucapan imam dan pengucapan mak. Bahkan dipakai oleh para ulama di hadis yang pertama tadi, kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Dari situ, bahkan walaupun imam tidak amin, kalian makmum amin. Jadi tidak harus kita menunggu imam. Jadi dari sini sekali lagi menunjukkan bahwa yang mengucapkan amin adalah imam makmum. Demikian pula orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri juga mengucapkan amin. Juga mengucapkan amin. Karena diambil dari lafaz, ketika kita sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Jadi walaupun kita sholat sendiri, dianjurkan kita membaca amin. Dan siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni apa yang telah lewat dosa-dosanya. Iya. Kemudian ucapan amin ini adalah dijaharkan. Tidak disirkan. Kita jaharkan. Ketika di sholat jahriyah tentunya. Maghrib, isya, subuh. Dari mana kita dapat? Lafaz hadis juga tadi. Fakulu. Katakan. Ucapkan. Lafazkan. Lafazkan. Ucapan amin. Lafazkan ucapan amin. Iya. Ada hadis. Iya. Dengan dinukil dari Nabi bahwa Nabi merendahkan suaranya. Ini sebagai faedah saja, haditsnya adalah hadits yang dhaif. Hadits yang tidak sah dari Nabi SAW. Iya, karena Nabi mengatakan dan menganjurkan, ucapkanlah amin. Lafadzkan ucapan aminnya. Bahkan dulu para sahabat, mereka kalau imam telah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka seakan-akan masjid itu penuh dengan suara. Ini yang dicontohkan oleh para ulama dan dari generasi sahabat, mereka selalu melafadzkan yang namanya amin. Kemudian cara melafadzkan ucapan amin dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Syafi'iyah. Itu ada 4 lafaz. Caranya ada 4 lafaz. Semuanya boleh. Walaupun dari sisi kekuatan tentunya ada yang lebih bagus, kemudian yang paling lemah dan jarang dipakai. Tapi semuanya dipakai. Jadi ucapan amin itu ada 4. Dan ini saya sengaja sebutkan di sifat sholat Nabi ini karena suatu saat kalau kita dengar beda dengan yang kita baca, jangan sampai kita merasa aneh dan asing. Ya, dalam fikih Syafi'iyah dinukil memang 4 cara mengucapkan amin. 4 cara mengucapkan amin. Pertama, dengan hamzanya dipanjangkan. Dipanjangkan hamzanya, kemudian huruf mimnya itu ringan, tidak ditahan. Langsung amin, bukan bukan.
Tapi cara pertama, dan ini yang paling terkenal. Saya akan susun dari yang paling terkenal sampai yang paling asingnya. Iya, dari penyusunan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi boleh hamzah kita ringankan. Ringan, panjang. Panjang hamzanya. Boleh sampai 6 harokat. Iya, kita panjangkan hamzanya dan huruf mimnya ringan, tidak ditasydid, tidak ditahan. Iya. Jadi kita baca amin, min, pas masuk langsung amin. Ini yang paling sering dipakai. Iya, ini yang paling sering dipakai. Kedua, boleh hamzahnya dibaca pendek, tidak dipanjangkan, dengan mim yang nggak ditasydid. Iya, amin, amin. Ini bacaan kedua. Bacaan ketiga, hamzahnya seperti pertama. Kembali ke nomor 1. Hamzahnya dibaca panjang, mimnya diringankan sama, hanya saja hamzahnya dibaca imalah. Imalah itu penggabungan antara suara fathah dengan kasrah. Ya. Amin. Amin. Jadi bukan A, bukan juga I. Tapi bukan juga U, gabung. Di tengahnya. Amin. Boleh. Kita baca itu. Iya, itu namanya dibaca imalah hamzanya. Dibaca imalah hamzanya. Yang terakhir, ini bacaan keempat. Sama dengan hamzah dipanjangkan seperti pertama. Dan ketiga, cuman mimnya ditasydid, ditahan. Amin. Jadi ada suara ke hidung. Tertahan di hidung. Jadi kalau kita tutup hidung tak, atau lagi flu, enggak keluar suara. Itu bacaan yang terakhir. Jadi begitu. Ditahan mimnya. Suara ke hidung. Amin. Itu 4 bacaan. Iya, itu 4 bacaannya. Amin. Dan semuanya dibolehkan kita baca. Cuman ada yang paling terkenal, ada yang tidak terlalu terkenal. Ya, dan ada yang lebih dipilih dan ada yang tidak dipilih. Ada yang tidak dipilih. Cuman maknanya sama. Sebagian orang kadang kita aneh juga, kita lihat poster bacaan amin. Kalau begini ini artinya ini, tidak boleh kita baca. Iya, itu tidak menggambarkan kecuali dia tidak tahu. Cuman buat poster. Iya, modal desain pintar selesai. Membuat kekacauan di kaum muslimin. Akhirnya orang takut baca amin. Ya, padahal bacaannya itu tadi. Dengan ini kita selesai masalah amin. Setelahnya baca setelah Al-Fatihah. Sepakat para ulama tidak ada istilah pendapat. Disyariatkan kita membaca surat setelah Al-Fatihah. Apakah satu surat atau dengan ayat-ayat tertentu di Quran. Tidak ada silang pendapat. Dan itu terjadi di rakaat pertama dan kedua pada sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Hanya di rakaat pertama dan kedua. Sunnahnya di situ. Sunnahnya di situ. Tidak ada silang pendapat. Akan disyariatkannya. Akan disyariatkannya. Dan hukumnya dalam fikih madhab mayoritas ulama fikih adalah sunnah. Adalah sunnah. Tidak wajib. Artinya kalau ada orang hanya baca Al-Fatihah. Misalnya sholat dia mau cepat. Sholatnya, sholat sunnah. Misalnya. Dia mau cepat sholatnya.
dan dia hanya baca Al-Fatihah, sah. Tapi kalau dia baca surah setelah Al-Fatihah, lebih bagus. Karena sunnah dia lakukan dapat pahala. Dia lakukan dapat pahala. Kemudian masalah membaca ini, surah setelah Al-Fatihah, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Surat apa saja yang kita pilih, atau ayat apa saja yang kita pilih setelah baca surah Al-Fatihah, maka kita telah melakukan yang namanya sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Setelah itu para ulama fikih membahas, kalau Nabi apa biasanya dia? Itu namanya pembahasan tambahan dan kesempurnaan. Itu sunnah lain lagi. Secara umum, kalau kita melihat bacaan-bacaan Nabi di sholat 5 waktu, sholat fardu, ya, itu rata-rata Nabi memilih surat-surat mufassal. Nabi tidak keluar dari Qaf hingga Nas. Itu jarang sekali keluar. Seperti Pak Imam kita, saya semenjak taklim di sini tidak keluar dari juz belakang. Dari Qaf sampai An-Nas. Dan memang itulah yang Nabi baca. Yang Nabi baca dalam sholat fardu. Adapun dalam sholat sunnah, sholat tarawih, baru belum pilih surat-surat yang panjang. Belum pilih Al-Baqarah, Nisa, Ali Imran. Pernah belum, 3 itu belum pilih dalam satu rakaat. Al-Baqarah ke An-Nisa, kemudian kembali lagi ke Ali Imran. Karena kenapa? Di dalam masalah sholat fardu, seorang imam harus melihat kepada makmum. Itu diisyaratkan oleh Nabi SAW. Man aman nas fal yakut. Siapa yang mengimami manusia, ringankan. Ringankan di sini bisa dia baca surat-surat yang pendek, atau dia baca surat-surat yang biasa orang sudah hafal, kebanyakan orang. Karena orang itu kalau dia sudah hafal suratnya, sering dia dengar, ringan baginya. Karena dia tahu imam akan berhenti kapan. Tapi kalau dibaca surah panjang, imam tidak tahu kapan dia berhenti. Jadi ada dia panjang sih. Itu dia pikir, kapan dia berhenti ini? Itu dia pikir. Makanya kata Nabi, man aman nas fal yuqat. Siapa yang mengimami manusia, ringankan. Bahkan pernah di sahabat Abdullah, Mu'adz bin Jabal. Belum sholat mengimami para sahabat lain di masjid kampungnya. Panjang. Dia baca. Dilaporkan ke Nabi SAW. Nabi memanggilnya. Dan Nabi berkata, afattanun anta ya Mu'adz. Apa kamu membuat fitnah? Wahai Mu'adz. Memang seperti itu. Kalau kita mengimami manusia, itu diringankan. Karena Nabi mengatakan, fa inna min wara'ahud do'ib wal kabir wal marid wadal hajj. Karena kadang di belakang kita ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua, dan ada orang yang punya kebutuhan. Dia mampir masjid, itu karena dengar adzan. Setelah itu dia mau lanjut. Maka Nabi SAW mencontohkan bacaan-bacaan beliau di sholat. Itu rata-rata di surat yang belakangan. Surat-surat yang biasa orang dengar. Sebagai contoh saja. Iya. Di sholat subuh. Kan beliau rata-rata memilih itu 60 sampai 100 ayat. Tapi di ayat-ayat surah pendek. Karena di juz belakangan itu satu surat, tapi ayatnya panjang, banyak. Kenapa? Ayatnya pendek-pendek. Tidak sampai satu baris, satu ayat. Iya.
Itu satu baris kadang 2 ayat, 3 ayat bahkan. Di ayat-ayat belakangnya. Jadi kadang Nabi, jangan heran, jangan bilang, oh 100 ayat baru kita baca Al-Baqarah. Beda. Al-Baqarah, satu halaman, itu kadang hanya 5 ayat. Hanya 5 ayat. Bahkan ada di Al-Baqarah, 1 ayat, 1 halaman. Kan masalah kita. Makanya kita harus paham bahwa 100 sampai 60 sampai 100 itu di surah belakang. Misal di sholat subuh, Nabi baca surah Al-Waqiah. Pernah? Iya, Nabi pernah baca surat At-Tur. Itu di sholat subuh. Kecuali subuh Jumat. Kecuali subuh Jumat. Nabi biasa membaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Tanzil, sajadah. Di rakaat kedua, belum baca setelah Al-Fatihah, Hal Ata 'alal Insan. Al-Insan. Itu kecuali di sholat subuh. Belum tidak di surat pendek di belakang, tapi ke As-Sajadah. Itu kan surat panjang, terhitung As-Sajadah surat panjang. Itu Nabi di sholat subuh. Di sholat Duhur, Asar, itu tidak keluar dari juz 30 Nabi. Asy-Syams, Al-Buruj, itu Nabi SAW. Di sholat Duhur, Al-Insyiqaq. Belum di sholat Duhur, tidak keluar dari juz 30. Tidak keluar dari juz 30. Demikian pula Asar. Demikian pula Asar. Belum jarang keluar dari juz 30. Iya, di Maghrib belum rata-rata baca surat pendek dari yang pendek. Yaitu rata-rata belum mulai dari surat Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak, dari situ. Itu kalau mulai start dari situ kita bisa periksa nanti. Semua di situ surat-surat pendek. Dari surat pendek. Dari surat pendek. Rata-rata belum di situ. Tapi tidak rutin, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tidak rutin. Sebagai orang sepertinya rutin itu ya. Tidak, belum ganti-ganti. Tapi di sini. Dimulai dari Al-Insyirah sampai An-Nas. Itu kan semua surat pendek itu. Semua surat pendek. Dari surat pendek. Dari surat pendek. Itu kalau di Maghrib. Isya, kebiasaan belum adalah membaca apa yang dibaca di Duhur Asar. Itu kebiasaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merinci ini butuh banyak pertemuan dan tidak harus kita terikat dengan itu, cuman sekedar kita mengetahui bahwa Nabi biasa. Intinya saya sudah simpulkan di awal, hukum membaca surah setelah Al-Fatihah sunnah. Dan Nabi dalam sholat fardu tidak keluar dari surah-surah pendek. Tidak keluar dari surah-surah pendek. Apa itu surah-surah pendek? Mana startnya? Para ulama hanya berselisih start. Adapun ujungnya An-Nas. Startnya ada di antara mereka mengatakan dari Qaf. Dari Qaf. Ada juga dari ulama mengatakan satu surah lagi sebelumnya. Kan itu masih pendek seperti Qaf. Yaitu surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Dari Al-Hujurat ataupun dari Qaf terbagi 3. Terbagi 3. Ini pembahasan penutup. Dan inilah yang Nabi sering baca. Ada namanya surah panjang dari pendek. Ada pertengahan dari pendek. Ada pendek dari yang pendek-pendek ini. Yang panjang dari surah-surah pendek ini adalah mulai dari Qaf. Bagi yang mengatakan start dari Qaf. Atau dari Al-Hujurat. Bagi yang mengatakan start dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Surat terakhir di juz 29. Itu ujungnya. Itu namanya surah panjang dari pendek. Surah panjang dari pendek. Itulah yang Nabi baca sholat subuh. Di surah-surah panjang dari pendek ini. Mulai dari Qaf atau Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Akhir juz 29. Setelah itu juz 30. Juz 30 terbagi 2. Ada pertengahan, tidak panjang, tidak pendek. Ini dari An-Naba, Amma Yatasaalun, sampai Ad-Duha. Sampai Ad-Duha. Itu namanya pertengahan. Tidak panjang, tidak pendek.
Ini yang sering Nabi baca duhur, asar, isya. Duhur, asar, isya. Kemudian dari surah pendek ini ada pendek, yaitu Al-Insyirah sampai An-Nas. Inilah yang Nabi sering baca di maghrib. Di maghrib. Ini kalau kita melihat sejarah bacaan Nabi di sholat. Iya, alhamdulillah kita cukupkan. Setelahnya adalah pembahasan ruku. Insya Allah kita ambil nanti di pertemuan yang akan datang. Syukur Ustaz, baik, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kita masih memiliki waktu 20 menit. Nah, malam ini sholat isya masuk 19.40 lagi. Tapi Ustaz, pada pertemuan yang lalu ada jamaah mengirim catatan kepada saya. Pertanyaan itu sempat dipetik kira-kira 3 pertemuan yang lalu. Pertanyaannya kira-kira kurang lebih begini. Apakah makmuman juga ikut membaca surah-surah di dalam sholat isya, maghrib dan subuh ketika imam membaca surah pendek? Baik. Kalau kita melihat apa yang dilakukan, dikatakan dan dianjurkan oleh Nabi kepada para sahabat, awal sahabat itu membaca juga surat Al-Fatihah di maghrib, isya, subuh. Jadi mereka juga baca. Sampai ada kejadian bahwa Nabi membaca, para sahabat juga ikut bersuara di belakang. Ikut juga membaca. Sampai imam, yaitu Nabi, terganggu. Dalam riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud. Nabi bertanya kepada mereka, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata mereka, nah, iya. Maka kata Nabi kepada mereka, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali dengan ummul kitab. Kecuali Al-Fatihah. Dari situlah mereka hanya membaca Al-Fatihah, tidak setelah Al-Fatihah. Nah, di sini kita bisa dapat tuntunan tadi dari pertanyaan tadi. Apakah makmum baca juga surah pendek setelah Al-Fatihah di sholat maghrib, isya, subuh? Jawabannya tidak. Semenjak kejadian tadi. Itu jawabannya Allah. Alhamdulillah. Baik, kepada jamaah ya Ustaz Tasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Yang kami ingin tanyakan yaitu masalah sujud sahwi. Apakah makmum yang masbuk itu wajib mengikuti imam dalam sujud sahwi, walaupun itu kesalahan imam tatkala makmum belum masuk berjamaah? Itu yang pertama. Baik, itu dulu Pak, nanti supaya sebentar tidak dilupa. Masalah sujud sahwi bagi makmum yang masbuk. Bagi makmum yang masbuk. Iya. Para ulama kita dalam fikih madhab merinci keadaan. Karena imam nanti akan sujud dalam 2 keadaan. Kadang imam sujud sebelum salam. Kadang dia sujud setelah salam. Maka kalau imam sujud sebelum salam, ikut. Karena dia wajib ikut imam. Jadi dia sujud walaupun dia tidak salah. Walaupun dia tidak salah. Karena inna maju ilal imam yutamabi. Itu hadits yang dipakai. Karena sungguh imam itu dijadikan supaya diikuti. Selama dia belum salam, maka kita masih terikat dengan imam. Walaupun dia salah. Bahkan sekalipun begitu. Salahnya atas dia. Pahalanya tetap kita dapat. Apalagi ini tidak salah. Dia kan sujud sahwi memang dianjurkan kalau ada dia tadinya luput atau ragu. Jadi kalau dia sujud sebelum salam, wajib tetap diikuti. Tapi kalau dia sujud keadaan kedua, dia sujud setelah salam. Misalnya imam tadi dalam sholat menambah 3 sehingga disunahkan baginya untuk sujud setelah salam. Dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru dia sujud, Allahu Akbar begitu. Maka makmum tidak wajib ikut. Dia berdiri karena sudah selesai ikatannya dengan imam. Seperti itu. Allah, lanjut. Maaf yang kedua Ustaz.
Sekarang bilang dengan uang palsu. Ya. Mungkin jamaah semua sudah tahu. Apa kita haram membelanja uang palsu? Walaupun halal kita mendapatkannya. Ustaz. Baik. Kenapa kita dapat halal? Nah, karena kita tidak tahu, Ustaz. Baik. Tiba-tiba kita datang ke kita itu uang palsu itu. Dan kita belanja. Setelah kita sudah tahu bahwa itu uang palsu. Haram kita belanja. Oh, jadi kita mau belanja setelah kita tahu? Ya, tidak tahu bagaimana, Ustaz. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi, itu isyarat sedikit bahwa Bapak tahu. Baik. Jadi, masalah itu, tentunya hukum membuat uang palsu, tentunya itu adalah urusan negara awalnya. Urusan negara, negara yang memberikan hukum tentang mereka itu. Cuman kita sekarang cuman berbicara hukum syar'i. Hukum syar'i tentunya buat uang palsu adalah dusta. Sudah dimaklumi bersama bahwa kita dalam syariat kita haram dusta. Haram kita berbohong. Ya, tapi bagaimana kalau kita yang tidak tahu? Itu kan fokus Bapak. Ya, kita yang tidak tahu. Ya, namanya juga tidak tahu, tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena tidak tahu. Karena Nabi SAW mengatakan tajawaz an ummati, dilewatkan dari umatku. Maksudnya tidak dicatat sebagai dosa. Tidak dicatat sebagai dosa. Anisya diantaranya kalau dia lupa. Dia lupa. Atau tidak sengaja lakukan sesuatu. Atau dipaksa. Jadi kalau kita tidak tahu itu uang palsu, kita belikan, kita kira tadi itu yang dikasih adalah uang benaran, kita tidak berdosa. Cuman kalau Bapak tahu itu uang palsu, tidak boleh kita tipu-tipu orang. Iya? Rugi kalau begitu. Iya, tidak apa-apa. Mau rugi stop tipu-tipu? Atau mau lanjut tipu-tipu, kita juga dapat imbalan? Bapak pilih yang mana? Silakan. Kan itu pilihan. Iya, pilihan. Karena kita dalam masalah jual beli, Pak, ada catatan dari Nabi SAW. Di Bukhari Muslim. Di hadits Bukhari Muslim. Kata Nabi, al-bay'an bil khiyar. Seorang melakukan transaksi jual beli, itu ada pilihan. Mau lakukan atau tidak. Itu urusan mereka. Cuma Nabi bilang setelah itu, in buyina wasodaqah burikat bai'ahu. Kalau dia jelaskan, dia jujur, dia bilang ini uang palsu tapi mau beli, biar kita pergi beli pakai uang kertas, kita tulis 50.000, tulis itu, kita beli, kita ini uang palsu, nah ini cuma tulis 50.000, kita jelaskan, diberkahi. Tapi wa in katama wa kadzaba, kalau kita sembunyi-sembunyikan, robek, kita lipat supaya tidak ditahu robek. Itu kan kita semua terjadi itu. Iya. Kita tidak jelaskan. Iya. Kita sembunyikan. Kita dusta. Muhiqat barakatu bai'ihim. Dihilangkan berkahnya. Jadi secara kehidupan dunia, Pak, mau pilih berkah atau rugi? Gitu saja. Saya yakin Bapak tidak mau. Lebih baik rugi tapi berkah. Iya kan, Pak? Atau pilih yang kedua? Seperti itu, Pak. Jadi kalau kita sudah tahu itu palsu, jangan robek. Supaya orang tidak belanjakan lagi. Itu yang kita lakukan. Wallah. Buat syukur Ustaz, alhamdulillah kita masih punya waktu dan saran saja kepada jamaah sebagai pertanyaannya terkait dengan pokok bahasan. Ya, Pak Ali. Kasih Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, kalau imam itu membaca surat setelah Al-Fatihah, apakah ada memang dibolehkan dia membaca Bismillah? Nah, kadang-kadang kalau misalnya awal ayat dia baca, misalnya Alif Lam Mim, kemudian sebelumnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana kalau pertengahan ayat yang dia baca baru diawali Bismillah?
Kemudian yang kedua Ustaz. Yang pertama dulu Pak. Oh, Nanti campur itu. Baik, karena nanti Bapak protes. Tadi saya cuma satu. Jadi untuk masalah itu Pak, memang alhamdulillah dalam hadits Ibnu Abbas bahwa basmalah itu diturunkan sebagai pemisah untuk setiap surat. Jadi kalau kita baca awal surat, maka sunnah kita baca basmalah. Tanpa kita membicarakan jahar atau tidak Pak, kan itu sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Cuman kalau kita mau membaca awal surat, misal setelah Al-Fatihah kalau kita mau baca An-Nas, sunnah kita baca bismillah. Basmalah di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Karena memang dia pemisah setiap surat. Pemisah setiap surat. Makanya di surat Taubah Pak tidak ada basmalahnya. Karena dia adalah sambungan dari surat sebelumnya. Surat Al-Anfal. Makanya tidak ada bismillahnya itu di surat itu. Karena masih sambungannya. Dari sini pula kita dapat pelajaran bahwa kalau kita ditanya surat, tidak baca basmalah. Tidak baca basmalah. Seperti itu. Allah. Oh, yang kedua Ustaz. Bagaimana kalau imam itu pada saat takbir tangannya itu bukan menghadap ke kiblat. Makmum di belakangnya. Baik. Makasih Ustaz. Baik. Masalah mengangkat tangan itu adalah masalah sunnah. Masalah adalah sunnah mengangkat tangan. Kenapa kami sebutkan dulu itu Pak? Karena dalam mengikuti imam, itu yang diikuti adalah pada perkara-perkara yang wajib. Bukan dalam perkara-perkara yang sunnah. Jadi dalam masalah angkat tangan, walaupun imam di telinga, kita sampai ke pundak, kita sudah melakukan sunnah. Kita tidak ikut imam yang mengangkat ke situ, sampai ke daun telinga, tidak ada masalah bagi kita. Karena ini masalah sunnah, kita diberikan pilihan. Apalagi masalah mengangkat tangan ada dua tuntunan. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga. Sehingga kita diberikan pilihan. Iya, ini nih sekarang Pak, lanjutannya. Ini saya cuma mau mengabarkan dulu kita. Bahwa kalau kita selisih itu imam, tidak ada masalah. Kan ini adalah perkara sunnah. Sekarang, tapi Bapak mau sekali. Sudah mau sekali yang ini. Iya. Apa hukum kalau tangan itu hadap ke telinga? Iya, tentunya menyelisih sunnah Pak. Karena dinukil kesepakatan bahwa tangan ketika diangkat itu, telapaknya itu ke kiblat. Tidak ada disebutkan tangan itu menghadap ke atas, kecuali doa. Kecuali saat kita meminta kepada Allah. Maka tangan kita menghadap ke atas. Karena orang kalau meminta, tangannya pasti ke atas, telapaknya. Tidak ada orang minta, tapi kasihkan. Tidak ada begitu. Maka dalam solat, semua dalam solat, karena solat itu adalah dzikir semuanya. Dzikir semuanya. Maka telapak tangan menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke sini, apalagi ke samping. Nah, ini mungkin saya pernah... Ini Pak, mungkin dia salah paham tentang Nabi mengangkat tangan sampai ujung telinga. Jadi dia kira itu adalah disentuhkan. Sehingga kalau disentuhkan begini Pak, dia lakukan. Padahal di situ hatta yuhadi, hingga sejajar. Jadi bukan menyentuh tapi sejajar. Sejajar dengan daun telinga itu Pak. Yang butuh dikasih tahu yang mengangkat. Jadi kalau dia begini salah, menyelisih yang Nabi lakukan. Seperti itu kan? Allah. Iya, masih ada jamaah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya ada dua pertanyaan, bisa juga? Boleh. Saya tergantung Bapak Haji. Nih, karena beliau yang berkuasa ini. Yang pertama itu tentang pembahasan minggu lalu. Tidak ada Al-Fatihah, jika tidak dibaca Al-Fatihah tidak sah. Lantas bagaimana kita jika Al-Fatihahnya itu dibaca sama imam yang bacaannya tidak fasih? Makanya kita baca kan kita bilang kan bahwa Al-Fatihah itu bagi imam makmum
Orang sholat sendiri. Jadi walaupun imamnya tidak fasih, kan kita baca Al-Fatihah. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai jamaah yang lebih muda untuk memberitahukan kepada imam yang lebih tua? Itu imam rawatib. Imam tetap di situ. Bukan. Soalnya di masjid ini tidak ada imam tetap. Imamnya tidak ada imam memang. Siapa saja yang mau maju saja. Oh, kalau begitu maju cepat Ki. Iya kan kalau ada masjid tidak ada imam rawatib, maka perlu itu kita tanya itu. Ada masjid tidak punya imam tetap, maka kita boleh maju. Boleh kita maju. Seperti itu. Jadi kalau kita merasa bahwa ini Bapak kalau beliau yang maju ini kacau beliau ini. Nah, maka kita langsung maju. Kita langsung maju. Iya. Walaupun para ulama juga membahas. Kalau semua di belakang kacau juga, tidak masalah. Kalau sama-sama semua kacau, tidak masalah. Semua sah sholat. Tidak apa-apa juga, tidak ditegur ini beliau. Iya, langsung kita maju saja. Yang kedua, tentang Ketiga begitu. Baik. sholat berjamaah. Apakah boleh jika sholat berjamaah tapi sendirian di belakang karena staff di depan semuanya sudah penuh, jadi kita sendiri di belakang. Baik. Jadi bersendiri di belakang ada hadis. La sholat limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang sholat sendiri di belakang shaf. Tapi catatannya kalau di depan belum penuh. Itu maksudnya itu hadis. Kalau di depannya sudah penuh seperti yang Bapak bilang tadi, maka tidak masuk dalam hadis itu. Karena masuk dalam hadis, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya memerintahkan kalian kepada sebuah perintah itu di antara perintah Nabi penuhkan shaf. Tudul kholat kata Nabi, tutup yang kosong. Itu perintah Nabi. Kalau mampu lakukan, tapi kalau tidak mampu lakukan yang mampu saja. Lakukan yang dimampui saja. Dan tidak boleh tarik orang depan. Itu fikih juga salah itu. Itu fikih yang salah. Datang sendiri supaya dia tidak berdiri sendiri, tarik di depan. Kosong lagi depan. Akhirnya harus dia maju lagi. Nanti yang di belakang tarik lagi. Sholat atau tarik-tarik. Iya, jadi tidak boleh. Cukup itu dia lakukan, dia mampu. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Allah ya. 3 menit. Ya, lanjut Ustaz. Langsung Bang. Ustaz, ini yang tadi Ustaz bahas masalah sujud sahwi imam ya. Itu fungsi kita jamaah subhanallah itu apa? Untuk menyebut imam atau Baik, fungsi daripada ucapan subhanallah ketika imam salah, kurang ataupun tambah, ya, itu supaya imam tahu kalau dia salah. Itu intinya. Bagaimana kalau dia tidak lakukan yang kita tegur? Tidak apa-apa, minimal dia tahu kalau dia salah sehingga nanti dia bisa sujud sahwi. Sehingga dia bisa sujud sahwi. Itu fungsinya. Ucapan itu. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi semua akan datang. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.